Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hermanto, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jeddah. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah edukasi tentang belanja bijak saat pandemi atau biasa disebut smart buying. Saya ingin membahas hal ini dikarenakan kondisi saat ini yang terjadi saat pandemi, kebanyakan dari masyarakat kita mengalami yang namanya panic buying. Panic buying merupakan situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, bahan bakar, dan bahan pokok lainnya sebanyak mungkin karena mereka khawatir akan sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Nah, panic buying dapat terjadi ketika konsumen membeli suatu barang yang jumlahnya sangat besar, sehingga permintaan suatu barang akan meningkat dan menyebabkan harga dari barang itu sendiri akan melonjak drastis. Kekhawatiran ini disebabkan oleh terjadinya pandemi virus corona yang menyebabkan masyarakat itu semua khawatir akan ketidaktersediaan barang di masa yang akan datang, terutama bahan-bahan pokok seperti beras, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Dari grafik peningkatan pembelian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus positif pertama yang diumumkan di Indonesia, hal itu menyebabkan bahwa itu memulai suatu kepanikan yang dimana pada periode selanjutnya akan menyebabkan kepanikan yang sangat signifikan yang menyebabkan permintaan akan suatu barang akan meningkat dan juga harga barang tersebut juga akan meningkat secara drastis. Sesuai hukum permintaan, ketika suatu permintaan akan suatu barang itu meningkat, maka harga dari barang tersebut juga akan meningkat. Nah, di Indonesia sendiri, terjadinya panic buying ini menyebabkan meningkatnya pembelian yang tidak terkendali. Dari gambar yang bisa dilihat, terdapat tren minat belanja online produk kesehatan selama musim COVID-19 di Indonesia itu meningkat secara drastis dan itu sangat tidak terkendali, yang dimana contohnya pembelian produk dari hand sanitizer itu meningkat drastis sebesar 5.585% dari periode sebelumnya sebelum adanya COVID-19. Bukan hanya di produk-produk kesehatan saja, akan tetapi tren minat belanja online produk non-kesehatan selama musim COVID-19 juga meningkat drastis. Misalnya, tingkat pembelian sepeda ontel Polygon di Indonesia itu meningkat sebesar 1036% dari periode sebelum terjadinya COVID-19. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsumen di Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona 19 ini tidak hanya menyebabkan peningkatan pada pembelian barang-barang kesehatan seperti hand sanitizer, masker, vitamin, produk-produk kesehatan lainnya. Akan tetapi juga tingkat pembelian di barang non kesehatan itu juga sangat meningkat drastis dikarenakan kebanyakan dari masyarakat kita yang tidak beraktivitas seperti bekerja akan berada di rumah dan melakukan pembelian secara online dan itu tidak terkendali. Nah, setelah meningkatnya pembelian yang tidak terkendali tersebut akan menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk berbelanja yang tidak terkendali pula. Nah, ini sejalan dari akibat yang pertama yang merupakan meningkatnya pembelian yang tidak terkendali akan menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk berbelanja yang tidak terkendali pula. Dikarenakan masyarakat kita sebelum adanya COVID-19 merupakan masyarakat yang sangat konsumtif, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi seperti ini kebanyakan orang yang tidak beraktivitas melakukan pembelian yang tidak terkendali. Nah, hal ini diperlukan suatu
Edukasi tentang belanja dengan bijak atau smart buying. Belanja bijak atau smart buying berarti kita membeli suatu barang atau keperluan yang memang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk orang atau keluarga selama waktu tertentu. Hal ini yaitu diperuntukkan untuk di masa pandemi COVID ini. Smart buying atau belanja bijak juga dilakukan ketika hal itu merupakan sesuatu yang rasional atau sesuai kemampuan kita. Hal kita mau membeli barang, kita punya uang, dan uang itu juga cukup sesuai dengan kemampuan kita. Belanja bijak dapat kita lakukan melalui beberapa tahap yang dapat dilihat oleh teman-teman. Yang pertama, kita melakukan suatu riset atau penelitian. Riset ini merupakan identifikasi dari apa yang kita benar-benar butuhkan, bukan kebutuhan yang tidak terlalu urgent atau sangat mendesak. Nah, riset di sini kita hanya mengidentifikasi barang-barang yang sangat urgent kita butuhkan selama masa pandemi. Misalnya bahan-bahan pokok seperti makanan ataupun produk-produk kesehatan. Yang kedua, kita melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memilih suatu barang yang kita butuhkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita membeli produk kesehatan hand sanitizer dengan harga yang sangat mahal, kita akan mengevaluasinya dan memilih mana yang tepat dengan kemampuan kita. Kita akan memilih dengan harga yang sedang, atau bahkan kita akan membeli bahan-bahannya untuk membuat sendiri. Dan yang ketiga adalah keputusan untuk membeli atau buy. Sebelum kita membeli dalam kondisi seperti ini, kita dituntut untuk bisa melakukan riset, evaluasi, dan kemudian baru membeli suatu barang tersebut. Hal ini tentunya akan sangat membantu mengatur pengeluaran di saat pandemi seperti ini. Dan yang selanjutnya, terdapat beberapa tips menjaga keuangan di masa pandemi. Yang pertama, membawa bekal makanan dari rumah selama new normal. Kita tahu saat ini kita sudah memasuki new normal, atau yang dapat mudah kita pahami merupakan era baru karena adanya COVID-19. Untuk orang-orang yang terpaksa tidak bisa stay at home, hal ini sangat berguna sekali, dikarenakan untuk mengurangi pengeluaran berbelanja, membeli makanan, kita memilih untuk membawa bekal makanan sendiri, kita membuat sendiri, kita makan sendiri. Hal ini juga sangat membantu ketika kita selalu khawatir ketika membeli apakah itu terkontaminasi dengan virus atau tidak. Hal ini akan lebih aman. Yang kedua, menghindari pembelian yang membutuhkan biaya mahal dan tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini dari materi belanja bijak, kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan itu sangat penting, sangat mendesak, seperti bahan pokok ataupun alat-alat kesehatan. Dan barang-barang yang tidak perlu kita beli atau sangat mendesak kita beli, misalnya alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, sepeda, atau kamera, hal itu tidak akan berguna ketika kita beli saat kondisi pandemi seperti ini. Dan ketika kita malah membeli barang-barang tersebut, hal itu akan menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali karena kebutuhan pokok kita harus dipenuhi, sedangkan kita terbatas, ada yang tidak bekerja atau ada pemotongan gaji dan lain-lain. Yang ketiga adalah menunda investasi di sektor keuangan dan pasar modal.
Dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, kondisi di sektor investasi, keuangan, dan pasar modal juga tidak menentu. Akan sangat berisiko ketika kita memaksa untuk tetap berinvestasi di dalam sektor keuangan dan pasar modal. Nah, akan lebih baiknya kita menunda dulu investasi di sektor keuangan dan pasar modal agar tidak berisiko, dan juga kita dapat mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, seperti kebutuhan kesehatan, makanan, dan lain-lain. Yang keempat, mengalihkan budget untuk wisata dan uang jajan ke pemenuhan kebutuhan yang mendesak saat pandemi. Dikarenakan pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selalu di rumah, tidak bisa melakukan wisata ataupun jalan-jalan untuk jajan-jajan makanan atau lain-lain. Nah, untuk itulah kita mengalihkan budget untuk wisata dan uang jajan kita masukkan ke dalam pemenuhan kebutuhan yang mendesak selama pandemi, karena kita semua tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Mungkin sekian dari saya tips-tips untuk menjaga keuangan di masa pandemi. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.